Selamat pagi, perkenalkan saya Windokto Filman Batu, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan membuat video praktek tugas sejarah Indonesia yang berjudul tentang demokrasi terpimpin. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 sampai 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain, karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok diterapkan. Karena beberapa hal itulah Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Langkah untuk merealisasikan pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 WIB waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu yang pertama membubarkan Dewan Konstituante, yang kedua diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 sehingga Undang-Undang sementara 1950 tidak berlaku lagi. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin. Kehidupan politik pada masa itu tidak dapat terlepas dari demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Oke, sekarang saya akan bahas kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada Ulta Republik Indonesia pada tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan utang lembaga dan lembaga negara demi revolusi yang kesinambungan, dan pidato ini dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol, dan Manipol mencangkup 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Sosialisme Indonesia, yang ketiga Demokrasi Terpimpin, yang keempat Ekonomi Terpimpin, yang kelima Kepribadian Indonesia. Dan 5 gagasan penting itu disingkat dengan USDEK atau dikenal Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi, pertama, partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Yang keempat, partai politik harus memiliki cabang di 1/4 wilayah Indonesia. Yang kelima, presiden berhak administrasi dan keuangan partai. Yang keenam, presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita, proklamasi, dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia
masih belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komunis, dengan tujuan untuk menyatukan 3 pilar kekuatan politik nasional pada masa itu. Gagasan Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk semakin menguatkan keberadaannya dalam politik Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno kan pendukung pertama dalam kebijakan pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam. TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukannya untuk menangkap DN Didit, Ketua PKI, dan melarang penerbitan Surat Kabar Harian Rakyat. Perintah ini mendapat protes dari Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno, namun perseteruan segera terakhir mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Sekian hasil presentasi saya. Saya mengundurkan diri. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.